C320.020. Saya Dina Astari dengan NIM A1C320.019. Saya Yunita dengan NIM A1C320.031. Berikut praktikum yang akan kami laksanakan. Baik, pada percobaan tentang hukum induksi Faraday, ada pun alat-alat dan bahan yang kami butuhkan, yaitu kumparan yang jumlahnya cukup banyak, kemudian galvanometer, kabel penghubung galvanometer, magnet batang, 2 buah kabel buaya. Kemudian kita hubungkan lilitan ke kabel buaya. Kabel penghubung galvanometer ini kita hubungkan ke galvanometer. Yang ini kita hubungkan juga. Kemudian kabel jumper sisi ini kita hubungkan ke kabel penghubung galvanometer. Dan kabel buaya ini kita hubungkan ke sisi galvanometer juga. Begini rangkaian pada percobaan hukum induksi magnetik. Selanjutnya dipersilakan kepada Dwi untuk mensimulasikan melalui aplikasi PET Simulation mengenai hukum Faraday. Baiklah, terima kasih kepada Dina. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum induksi Faraday yang dilakukan pada PET simulation, di mana di sini kita membutuhkan voltmeter untuk menunjukkan tegangan positif atau negatif. Di sini menggunakan lampu, kumparan, dan magnet. Nah, di mana di sini magnetnya bisa kita tukar kutubnya. Nah, ini untuk menunjukkan garis-garis medan. Nah, di sini juga ada beberapa kumparan, di mana yang pertama yaitu ada kumparan dengan 4 lilitan dan kumparan dengan 2 lilitan. Nah, pertama kita akan melakukan percobaan pada kumparan 4 lilitan. Nah, yang pertama di sini kita menggunakan kutub utara dulu, di mana kita masukkan ke kumparannya secara pelan. Nah, maka dapat kita lihat tadi bahwa lampunya terang sedangkan tegangannya negatif. Nah, bagaimana jika magnetnya kita masukkan secara cepat? Nah, dapat dilihat bahwa lampunya lebih terang dan tegangannya tetap negatif. Selanjutnya, bagaimana jika kutubnya kita ubah menjadi selatan terlebih dahulu? Baiklah, kita coba masukkan secara pelan. Nah, dapat dilihat tadi, lampunya itu juga terang, namun tegangannya berbeda dari sebelumnya, di mana tegangannya ini menjadi positif. Nah, bagaimana jika kita masukkan secara cepat? Nah, dapat kita lihat tadi bahwa lampunya lebih terang dari sebelumnya dan tegangan positifnya lebih besar. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita menggunakan kumparan hanya dengan 2 lilitan? Di sini kita menggunakan yang utara terlebih dahulu. Kita masukkan secara pelan. Maka di situ dapat kita lihat bahwa lampunya sedikit redup
Sedangkan untuk tegangannya itu negatif. Nah, bagaimana jika kita masukkan secara cepat? Nah, tadi lampunya sedikit agak terang dari sebelumnya, namun tegangannya tetap negatif. Nah, bagaimana jika selatan terlebih dahulu? Kita masukkan secara pelan. Nah, dapat dilihat tadi lampu terang, tapi tidak seterang pada lilitan yang keempat, dan tegangannya positif. Nah, bagaimana jika kita masukkan secara cepat? Lampunya tetap terang, namun nilai tegangannya tetap positif, tapi lebih besar. Percobaan yang kita lakukan ini dapat disimpulkan bahwa semakin banyak lilitan pada kumparan, maka tegangan akan semakin besar. Dan cahaya lampu yang dihasilkan pun akan semakin terang. Sedangkan untuk posisi kutub pada magnetnya, mana jika kita masukkan utara terlebih dahulu, maka tegangannya akan bernilai negatif. Sedangkan jika kita masukkan selatan terlebih dahulu, maka nilai tegangannya akan bernilai positif. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada Dina. Terima kasih kepada Dwi telah mensimulasikan bagaimana percobaan ini menggunakan PET simulasi. Nah, mungkin itu saja percobaan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.